Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa alihi at-tahirin at-tayyibin wa sahbihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa ikhlasan wa adaban wa 'amalan yanfa'una wa alhiqna bi 'ibadika shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Iman yang semoga selalu diberkahi, dilindungi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para asatidz dan juga para alim ulama dan para tokoh masyarakat yang fakir tidak bisa menyebutnya satu persatu tanpa juga mengurangi rasa hormatnya. Salawat juga teriring salam tak lupa untuk senantiasa kita persembahkan dan berikan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jemaah sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persatuan di tengah perbedaan. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua sebuah nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat manapun. Nikmat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita dijadikan sebagai salah satu manusia dari sekian banyak manusia yang enggan beriman, dan kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keimanan ini sungguh sangatlah amat besar, karena di antara buah daripada keimanan tersebut, kita semua manusia ini yang memiliki banyak perbedaan dari segala macam sisinya itu bisa dipersatukan dikarenakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengikuti Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh dari itu, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam salah satu ayatnya di dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Di sini di dalam ayat ini Allah Taala mengingatkan kita semua untuk kita senantiasa bersatu dan jangan sampai bercerai-berai. Mengapa demikian? Karena Allah mengingatkan, menjelaskan akan pentingnya persatuan ini di lanjutan ayatnya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua, kita semua umat Islam. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, yang dimana dahulu kalian itu saling bermusuhan satu sama lainnya, dan dengan keimanan tersebut dan dengan keimanan itu pula lah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua saling bersaudara dan menjadikan hati kita ini satu sama lainnya saling terpaut. Artinya persatuan ini merupakan sebuah anugerah, nikmat yang sungguh sangat amat besar yang Allah Taala berikan kepada kita semua, sehingga kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita atas anugerah tersebut untuk menjaganya dan mempertahankannya. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya bukan sebagai hal yang penting atau suatu hal yang sifatnya menyangkut sebuah prinsip kita yang berkaitan tentang agama kita, menjadikan kita menghilangkan, membiarkan nikmat tersebut itu hilang daripada diri kita semua dan juga dari tengah umat Islam.
Jamaah sekalian, kita tentu mengetahui bahwasanya seluruh manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keanekaragaman, berbeda-beda, memiliki banyak perbedaan, entah dari sisi rasnya, warna kulitnya, ya, ataupun dari sisi bahasanya, ataupun budayanya, dari banyak hal. Jangankan antara manusia yang tidak memiliki ikatan darah, ya, atau yang berbeda asal usulnya, di antara saudara pun itu nggak akan mungkin bisa sama. Tetapi kembali lagi, jangan menjadikan hal itu semua sebagai alasan kita untuk tidak mau bersatu dan tidak mau bekerja sama, tidak mau untuk saling mengokohkan dan mensolidkan barisan di antara kita sesama umat Islam. Karena cukuplah kita memiliki satu persamaan yang sangat amat kuat, yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persamaan kita bahwasanya kita sama-sama berada di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita berseteru, ya, berkonflik, saling menyerang satu sama lainnya, ya, membuat barisan, ya, yang saling berhadapan-hadapan, di mana di satu barisan mengucapkan Allahu Akbar wa la ilaha illallah, di barisan yang lain juga mengucapkan Allahu Akbar ataupun juga la ilaha illallah. Maka ini sebuah hal yang sangat amat miris, sangatlah memprihatinkan bila kita sampai mendapatkan di antara umat Islam sampai terjadi hal yang demikian. Nah, lalu bagaimana bila kita melihat adanya perbedaan di antara kita umat Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sudah memberikan kepada kita semua contohnya untuk mengelola bagaimana kita menyikapi tatkala menghadapi perbedaan di antara para sahabatnya, yang untuk bisa kita lanjutkan dan kita lakukan serta kita teladani di hari-hari setelahnya, di era kita saat ini. Kita mendapati ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermusyawarah dengan dua orang sahabatnya yang tercinta, yang paling dicintainya, yang termulia, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melewati fase perang Badar, ya, kita mengetahui umat Islam diberikan kemenangan yang sangat amat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan di mana banyak dari kalangan musyrikin yang memusuhi dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditawan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan mereka semua dibawa ke kota Madinah. Nah, tentu ketika mereka pulang ini bawa rombongan baru, ya, bingung nih, ini mau diapain orang-orang ini, ya. Nah, ketika itu Rasulullah mengajak kepada para sahabatnya untuk apa? Untuk bermusyawarah, mengambil pendapat, ya, pikiran mengenai apa yang harus kita lakukan kepada tawanan-tawanan. Lalu Rasulullah mendengar pendapat dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, di mana beliau mengatakan, ya sudah, ini bisa kita manfaatkan, ya, bisa kita manfaatkan sembari kita maafkan, tapi dengan dimanfaatkan dengan apa? Meminta tebusan, ya. Dan yang nggak punya uang dengan apa? Dengan mengajarkan setiap anak daripada kaum muslimin satu orang mengajarkan 10 anak kaum muslimin membaca dan menulis. Nah, Sayyidina Umar beda, enggak, ya Rasulullah, udah habisin aja sudah, bunuh saja, ya. Karena kita mengetahui apa yang mereka lakukan dahulu ketika mereka, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya masih berada di kota Mekah. Kita mengetahui bagaimana dahulu Rasulullah sempat, ya, ditaruh di kepalanya ketika beliau sujud di Masjidil Haram, di Ka'bah yang mulia, lalu ditaruhkan di kepala Rasulullah itu apa? Isi daripada perut unta. Itu gimana kira-kira? Udah baunya amis, ya, berat pasti, ya. Nah, dan juga perlakuan-perlakuan yang sangat amat tidak manusiawi yang dilakukan oleh kaum musyrikin di kala itu, ya.
Di antaranya juga yang dilakukan oleh Yasir, ayahanda daripada sahabat yang mulia Ammar, ya, sampai tercerai-berai, tubuhnya, ibunya dibunuh dan seterusnya dan seterusnya. Tentu kenangan-kenangan itu membuka luka lama, ya, menjadikan Sayyidina Umar itu mengambil sikap untuk apa? Mengambil tindakan yang tegas. Dengan apa? Ya udah, mereka sudah bunuh, kita bunuh kembali. Jadi memperlakukan dengan semisalnya. Tetapi Sayyidina Abu Bakar memilih tindakan yang apa? Sifatnya dengan kebijaksanaan. Nah, ketika mendapati dua perbedaan ini, maka Rasul mengatakan, oh kamu salah, ini yang benar. Kamu yang benar, kamu yang salah, itu yang benar. Atau mengatakan, ya kamu tidak mengikuti ajaranku dan kamu mengikuti ajaranku. Kamu yang mengikuti ajaranku, kamu tidak mengikuti ajaranku, atau seperti itu. Kamu mengikuti sunnah dan tidak mengikuti sunnah. Enggak. Rasulullah SAW tetap memilih salah satu dari dua usulan dari dua orang sahabatnya yang mulia tersebut, sembari memuji setiap pendapat yang dikemukakan oleh para sahabatnya tersebut. Ya, engkau wahai Abu Bakar seperti salah seorang nabi yang memintakan maaf kepada Allah, harus memintakan ampunan kepada Allah untuk kaumnya, yang dimana nabi tersebut mengatakan bahwasanya kaumku tidak mengerti apa yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Sedangkan engkau wahai Umar seperti halnya Nabiullah Nuh alaihissalam, yang langsung minta apa? Sudah, habisin saja ya Allah orang kafir, jangan tinggalkan satu orang kafir pun di atas dunia ini. Lihat bagaimana indahnya Rasulullah SAW dalam menyikapi perbedaan. Adanya perbedaan di antara sahabat, nggak ada sahabat kita nggak sebuah hal yang kira-kira yang bisa dikatakan itu artinya sahabat itu ada perbedaan di antara mereka. Tetapi bagaimana Rasulullah SAW menyikapi perbedaan tersebut dengan sangat amat bijaksana. Dan juga kita melihat di dalam hadisnya yang lain, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, ketika hendak mendatangi salah seorang qabilah atau salah satu qabilah Yahudi yang berkhianat kepada Rasulullah dan para sahabatnya, itu Bani Quraidah, Rasulullah mengatakan apa? La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali di antara kalian untuk melaksanakan sholat asar melainkan di Bani Quraidah. Lantas bagaimana sikap sahabat ketika mendengar ucapannya Nabi atau instruksi Nabi Muhammad SAW tersebut? Berbeda. Di antara mereka ada yang memahami secara tekstual. Oh, berarti kita nggak boleh sholat asar kecuali betul-betul sampai benar-benar sudah sampai di mana? Bani Quraidah. Sebagian sahabatnya melihat konteksnya. Oh, Rasulullah ini sedang terburu-buru. Ya, kalau misalnya kita sholat di tengah perjalanan tanpa mengganggu perjalanannya Rasulullah dan para sahabatnya yang lain, maka sah-sah saja bagi kita semua atau bagi kita nih yang memiliki pemahaman ini untuk melaksanakan sholat asar di tengah perjalanan. Maka terjadi dua kubu di antara dua sahabat dalam memahami instruksi Rasulullah. Padahal kalau kita memberikan instruksi itu pasti kan maksudnya satu kan, nggak mungkin dua kan, ya. Nah, ketika itu para sahabat terjadi perbedaan di antara mereka. Sebagian ada yang benar-benar tidak sholat melainkan setelah sampai ke Bani Quraidah. Sebagiannya yang lain tidak, ada yang melaksanakan sholat di tengah perjalanan mereka. Ketika mereka sudah melaksanakan sholat, mereka menyusul Rasulullah SAW di tengah jalan. Lalu ketika Rasulullah mengetahui hal tersebut, Rasulullah mendiamkan dan tidak menegur, ya, satupun dari dua kelompok sahabat tersebut. Artinya Rasulullah pun, ya, memberikan keluasan kepada para sahabatnya untuk memilih pendapat di antara mereka selama perbedaan tersebut tidak dijadikan alasan untuk apa? Untuk saling bermusuhan. Ditambah lagi di dalam
dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-Madkhal, ya, dari jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahma utitum min kitabillah fal amalu bih, ya, bagaimanapun kalian mendapati kitabullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kalian untuk mengamalkannya. Jadi ya sudah, kalau Allah mau bicara begini, berfirman, ya sudah, kita ketika firman yang Allah menyelisihi daripada berbeda dengan keinginan kita, ya sudah, yang kita ambil yang mana? Firman yang Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam yakun fi kitabillah, jika la udhra li ahadin fi tarkihi, tidak ada alasan bagi kalian untuk meninggalkannya. Fa in lam yakun fi kitabillah, jika kalian tidak mendapatkannya di dalam kitabullah, fa sunnatu minni madiyah, maka ambillah daripada sunnah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah disampaikan. Fa in lam yakun fi sunnati fama qala ashabi, jika kalian tidak mendapatkan di dalam sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kalian dapati daripada perkataan para sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, inna ashabi bimanzilatin nujumi fis sama, kedudukan sahabatku atau perumpamaan para sahabatku ini sama halnya dengan bintang yang ada di langit. Fa ayyuma akhadtum bih ihtadaitum, yang mana kalian ambil daripada pendapat sahabatku tersebut, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Rasulullah mengatakan bahwasannya sebuah perbedaan itu merupakan hal yang wajar dan pasti akan terjadi. Karena Rasul mengatakan, pendapat mana dari pendapat sahabatku yang mana kalian ambil, kalian mendapatkan petunjuk. Berarti ada pilihan di sini kan. Rasulullah memberikan informasi kepada kita akan adanya sebuah pilihan, dan mana saja yang kita ambil itu akan menjadikan kita tetap berada di atas petunjuk. Jadi kalau udah sama-sama di atas petunjuk, kenapa mesti marah-marahan? Gitu ya. Kita kan harusnya kalau negur, harusnya kalau misalnya menasihati, itu kalau ada orang apa yang salah kan. Kalau sama-sama benar, kenapa mesti harus saling marah? Kalau sama-sama benar, kenapa harus saling bermusuhan? Betul ya? Nah, oleh dari itu Rasulullah mengatakan, wa ikhtilafu ashabi lakum rahmah, dan perbedaan di antara para sahabatku itu adalah rahmat untuk kalian. Subhanallah. Jadi seharusnya perbedaan pendapat itu menjadi apa? Rahmat, bukan dijadikan alasan untuk apa? Permusuhan. Eranya zaman sekarang ini rata-rata perbedaan apa? Perbedaan bukan di dalam masalah pendapat, tapi ada tambahannya. Perbedaan pendapatan. Maksudnya sekarang ada begitu tuh, ya. Kalau misalnya kita biarin jamaah kita ikut yang sono misalnya gitu, atau yang sono ikut sini gitu, ya kan? Ntar pendapatannya jadi berkurang. Nah, itu. Jadi lebih kepada apa? Hawa nafsu. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Laisal faqra akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku takutkan atas kalian, tetapi dunia. Ketika dibukakan atas kalian, kalian akan apa? Berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sehingga kalian nanti akan saling bermusuhan. Jadi Rasulullah mengabarkan dalam sebuah hadisnya yang lebih lengkapnya lagi, Rasulullah itu tidak takut umatnya untuk melakukan kesyirikan. Rasulullah sudah merasa tenang dengan umatnya ditinggal sepeninggalnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya tidak bakal balik lagi menyembah berhala, menyembah ini, melainkan hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan dan takutkan itu apa? Ketika umatnya itu berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, ya, bukan kita nggak boleh nyari dunia, Pak. Jangan nanti kalau pulang dari sini udah nggak mau kerja gitu, duduk aja tidur, jangan begitu, ya. Tetap cari ikhtiar, ya, mencari rezeki, mencari nafkah. Tetapi
caranya apa? Ya jangan sampai sikut kanan, sikut kiri, senggol depan, senggol belakang. Ya, tetap jalannya yang santun, yang baik. Ya. Karena rezeki kita ini udah nggak bakal ketukar, Pak. Ya, nggak bakal berkurang. Kita ini meninggal, kita tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan semua rezeki yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah tetapkan atas kita ini udah genap, semuanya diberikan tanpa sedikit pun dikurangi. Jadi tinggal kita cari jalannya untuk mendapatkan rezekinya, ya, tanpa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Ikhtilaful Madzahib memberikan beberapa poin catatan terhadap hadis ini. Di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama adalah kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi sepeninggalnya perbedaan pendapat, tapi di dalam perkara yang cabang. Ya. Yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meridhai perbedaan yang terjadi di antara umatnya. Karena Rasul mengatakan apa? Ikhtilafnya rahmah. Ya. Dan bahkan menyetujuinya. Jadi dalam ungkapan Nabi SAW tersebut berisikan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih lanjut lagi memujinya, bahkan mengatakan bila itu sebagai rahmat. Lalu yang ketiga adalah membebaskan umatnya untuk mengambil pendapat tanpa membatasinya. Ya, jadi udah ambil pendapat yang ini aja, yang itu jangan. Yang Rasul nggak ngajarkan seperti itu. Ini kita bicara secara umum dan globalnya. Ya. Dan yang terakhir adalah dari catatan hadis ini, maksudnya poin dari hadis ini diambil pelajaran bahwa seluruh mujtahid para ulama itu menurut pendapat Imam Suyuti itu benar, berada di atas kebenaran dan di atas petunjuk, sehingga tidak boleh, kita tidak diperkenankan dan dibenarkan untuk mencela, apalagi sampai menyalahkan. Ya, nah, kayak misalnya permasalahan kuliah di antara umat, misalnya kayak ada yang baca bismillahnya kenceng, ada yang baca bismillahnya silent. Nah, maksudnya nggak ada suaranya, volumenya kecil. Ya, baca bismillah sih tetap, cuma nggak kedengaran sama kita, kedengaran sama dia sendiri. Ya, ada yang nggak kunut di sholat subuh, ada yang kunut. Udah nggak usah ribut kayak gitu. Tidak usah saling memaksakan juga. Datang ke masjid, yang udah kunut, udah jangan kunut deh. Nah, yang kebetulan masjidnya memang udah berdiri dari awalnya tidak melaksanakan kunut, dipaksa untuk kunut, itu nggak boleh kayak gitu. Ya. Dan itu juga lah yang diajarkan oleh para ulama kita, ya, diajarkan oleh para ulama kita. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan di dalam kitab usul fiqh, la inkara fi masailil ijtihad, tidak boleh mengingkari di dalam perkara ijtihadiyah. Nggak boleh kita melakukan pengingkaran, ya, pembatasan, pelarangan, penghalangan terhadap perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Maksudnya perkara ijtihadiyah itu apa? Perkara-perkara yang kita nggak bisa memastikannya secara 100%, nggak bisa memastikannya secara 100%. Kita ambil contoh tadi ya, sebagian permasalahan yang tadi sempat disinggung dan disebutkan. Masalah seperti kunut di sholat subuh. Ada sahabat yang mengatakan, Sayyidina Anas ditanya oleh seorang tabi'in, artinya orang yang hidup setelah generasi Rasulullah wafat. Ya, ditanya, ya Sayyidina Anas, Rasulullah kunut nggak di waktu subuh? Ini di Bukhari dan Muslim, hadis Bukhari, Muslim. Ditanya, wahai Sayyidina Anas, Rasulullah kunut nggak di waktu subuh? Sayyidina Anas cuma jawab, iya, Rasulullah kunut, melakukan kunut subuh. Artinya kan kalau yang tanya tabi'in, yang generasinya setelah Rasulullah wafat, pasti kan nanya amalan yang paten, berarti yang udah nggak Rasulullah berubah lagi kan, yang diamalkan sampai Rasulullah meninggal. Nah
Sayyidina Anas menjawabnya cuma hanya sekedar menjawab dengan iya, Rasulullah melakukannya. Berarti ya udah, Rasul tuh memang melakukannya sampai beliau wafat. Nah ini Sayyidina Anas nih, ibaratnya kalau zaman kita sekarang namanya asisten rumah tangganya Rasulullah, yang paling kenal sama Rasulullah, yang dekat banget sama Rasulullah, menemani Rasulullah kemana-mana. Itu artinya beliau orang yang paling tahu tentang siapa? Rasulullah. Nabi Muhammad SAW. Beliau membuat statement bahwasanya Rasulullah melakukan kunut di waktu sholat subuh. Tahu-tahu ada lagi sahabat yang lain, namanya sahabat Abu Malik Al-Asy'ari. Beliau ditanya, wahai ayahku, nama anaknya, engkau kan pernah sholat di belakang Rasulullah, belakang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mereka pada kunut nggak sih di waktu sholat subuh? Enggak, wahai anakku. Mereka semua tidak ada yang melakukan kunut di waktu subuh. Nah artinya dua sahabat aja berbeda pendapat. Terus kita mau memastikan Rasulullah yang kunut, Rasulullah enggak kunut, nggak bisa kan? Nah, udah sama-sama, ibaratnya kalau gitu ini sama-sama kira-kira gitu kan. Nggak usah saling menyalahkan. Baik yang kunut juga nggak bisa memastikan secara 100%, yang tidak kunut juga tidak bisa memastikan sampai 100%. Buat apa kita saling menyalahkan? Oleh dari itu ulama mengatakan apa? La inkara fi masail ijtihad. Tidak boleh mengingkari di dalam permasalahan ijtihad. Karena masalah-masalah ini enggak menghalangi kita untuk bisa bersesuatu, Pak. Udah dari zaman dulu, sudah dari zaman dahulu itu ulama itu berbeda pendapat. Dan tidak dibenarkan atau ulama tidak pernah kita dengar ulama-ulama yang besar ya mengajarkan muridnya untuk menyerang kelompok yang lainnya karena berdasarkan atau hanya berdasarkan perbedaan di dalam masalah furu'iyah. Justru sebaliknya pernah atau disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, Al-Imam Malik radhiyallahu anhu itu sampai didatangi 3 orang khalifah. Khalifah ini meninggal, yang melanjutkannya, yang meneruskannya datangin lagi, menyampaikan hal yang sama yang disampaikan oleh khalifah sebelumnya, sampai 3 orang khalifah. Apa yang disampaikan oleh 3 orang khalifah tersebut? 3 orang khalifah tersebut meminta kepada Imam Malik kitabnya beliau yang namanya, yang berjudul Al-Muwatta. Itu kitab hadis isinya, kitab hadis Rasulullah, para sahabat. Terus sedikit komentarnya Imam Malik. Komentarnya sedikit, gak banyak-banyak. Yang lebih dominan isinya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa permintaan setiap 3 orang khalifah tersebut? Wahai Imam Malik, berikan kepada kami Muwattamu agar kami salin dan kami sebarkan ke setiap penjuru negeri kaum muslimin. Dan saya perintahkan setiap kaum muslimin untuk mengamalkan Muwatta dan gak boleh keluar daripada kitab Muwatta, kitab hadis. Bukan ucapannya siapa? Imam Malik. Kalau kita orang zaman sekarang kan ada yang suka begitu tuh, langsung tahu, wah iya harus ikuti hadis, ini hadis Rasul nih, ya harus ikuti, salin, sebarkan, wajibkan setiap kaum muslimin untuk apa? Mengamalkan Muwatta. Tapi Imam Malik jangan kayak gitu. Langsung Imam Malik mengatakan jangan, wahai khalifah. 3 kali permintaan tersebut semuanya nggak ada yang diterima sama Imam Malik, semuanya ditolak. Alasannya kenapa? Wahai khalifah, ya walaupun mungkin ya ini bahasa umum bahasa kurang lebihnya deh, nggak persis aman ya, mungkin hadisku paling banyak, tapi bisa jadi ada yang keselip 1-2 hadis yang nggak sampai kepada saya, ternyata dia ada di negeri yang lainnya ya, sehingga mereka mengamalkan hadis tersebut. Dan juga bukan hanya permasalahan hadisnya yang sampai atau tidak sampai, tetapi bagaimana cara memahaminya. Bisa jadi saya memahaminya A, para ulama-ulama lain yang di negeri lain itu memahaminya B. Seperti tadi sahabat yang berbeda pendapat dalam memahami instruksinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mereka mengamalkan pendapat yang sudah mereka biasa mengerjakannya. Ya. Maka Imam Malik menolak, nggak memaksakan sahabat atau para ulama yang lain atau umat Islam yang lain untuk mengikuti dirinya. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak diperkenankan bagi seorang faqih, seorang alim untuk memaksakan orang lain mengikuti pendapatnya. Ini sekelasnya siapa? Imam Ahmad. Kita ada yang bisa kayak Imam Ahmad sekarang? Seujung bukunya aja nggak ada. Hah? Seujung bukunya aja nggak ada yang bisa, nggak mungkin sudah. Ya. Imam Ahmad itu disebutkan hafal 1 juta hadis, hafal 1 juta hadis. Disebutkan syair-syair yang beliau hafalkan jauh lebih banyak daripada hadis yang beliau hafalkan. Dan disebutkan Imam Ahmad itu menguasai beberapa bahasa selain bahasa Arab. Luar biasa Imam Ahmad itu. Sampai Imam Syafi'i itu mengatakan, saya keluar dari Baghdad dan saya tidak meninggalkan seseorang yang lebih alim daripada siapa? Imam Ahmad. Itu pun beliau nggak mau maksain orang. Bahkan sampai pernah di satu ketika beliau pernah didatangi oleh seseorang minta fatwa kepada Imam Ahmad. Imam ada masalah gini. Tapi ada orang yang ngasih tahu saya itu jawabannya begini, yang notabene jawabannya berbeda dengan jawabannya siapa? Imam Ahmad pastikan, oh yang ngasih jawaban kamu kalau jawaban kita sekarang Ustadz Fulan, ya udah ikutin deh, nggak apa-apa. Ya, Imam Ahmad bisa tenang, bisa seterbuka itu, bisa selapang itu dadanya. Ya, oh Ustadz itu, kalau kita enggak salah tuh, nggak benar tuh, ikutin aja, nggak bisa begitu. Ya. Dan juga kita mendapati bagaimana kaum muslimin ketika di tengah kondisi yang sangat amat genting, mereka melupakan perbedaan di antara mereka. Contohnya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah wa radiyallahu. Beliau itu adalah ulama dari kalangan mazhab Hanbali, ya, baik dari sisi akidah maupun dari sisi furu'nya, fikihnya. Beliau punya perbedaan pendapat yang cukup tajam dengan kalangan Asy'ariyah, ulama-ulama dari kalangan Asy'ariyah, madrasah Asy'ariyah. Ya. Bahkan kritikan beliau itu kalau dibaca di kitab-kitabnya itu sungguh sangat amat tajam. Ya. Sampai maaf bahasanya ini saya nukilkan, saya buka cuplik ya, bukan saya dalam artian mau memanas-manasi, tapi mau menggambarkan bagaimana tajamnya Ibnu Qudamah dalam mengkritik Asy'ariyah. Itu sampai Imam Ibnu Qudamah sampai mengatakan Asy'ariyah itu kaum banci gitu. Sampai begitu, nggak jelas, nggak berani menjelaskan akidahnya gitu. Sampai seperti itu tajamnya kritiknya Imam Ibnu Qudamah kepada kalangan Asy'ariyah. Tetapi kita mengetahui di era Ibnu Qudamah sedang dilakukan upaya pembebasan terhadap Baitul Maqdis yang ketika itu dikuasai oleh orang Salibis, orang-orang dari kalangan Nasrani. Ya. Yang notabene gerakan tersebut dipimpin oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi yang mengikuti pemahamannya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Ibnu Qudamah ikut serta di dalam upaya tersebut. Ikut di tentaranya siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nggak pakai, wah Asy'ari saya nggak mau, diemin aja, biarin aja deh dia. Enggak begitu, enggak. Ini perbedaan umat Islam kalau sudah berkaitan urusan antara umat Islam dengan orang-orang di luar Islam, udah nggak lihat lagi tuh Asy'ari, Hanbali, Syiah kalau perlu sampai ngomong kayak gitu, sama yang bukan Syiah, sama Ahlus Sunnah, nggak lihat itu lagi sudah. Kalau lawannya siapa? Orang-orang di luar agama Islam, sudah nggak melihat itu lagi. Begitu juga kita melihat teladan daripada siapa? Ibnu Taimiyah diantaranya. Ibnu Taimiyah itu
sosok yang bisa dikatakan cukup ya banyak mengundang banyak perbincangan dan perdebatan tentang beliau ya, karena perdebatannya dengan ulama-ulama lainnya ya. Tapi ketika saat Mongol hendak menyerang kaum muslimin, atau bahkan jangan itu deh, Ibnu Taimiyah itu sempat difatwakan oleh sebagian ulama untuk dihukum mati. Untuk apa? Dihukum mati. Qadhi, sebagian salah seorang qadhi itu mengatakan Ibnu Taimiyah ini layak untuk dihukum mati. Tapi kebetulan sultannya kala itu punya kecintaan terhadap Ibnu Taimiyah. Akhirnya surat keputusan tersebut dipegang sama sultannya. Lalu Ibnu Taimiyah diundang, dikasih tahu, ini kamu sudah divonis hukum mati. Langsung jawab, sultannya memberikan tawaran, ini mau nggak nih qadhinya saya copot aja nih, supaya pecat nih. Karena kalau dipecat dari jabatan itu bagaimana Bang? Hah? Udah bingung kan? Ya, kalau gitu oh iya deh, udah pecat aja saya deh kalau perlu jadi qadhi katanya. Nah, gitu ya. Enggak, Ibnu Taimiyah ngomong apa? Jangan wahai sultan, biarkan mereka, karena mereka adalah orang-orang terbaik. Artinya apa? Ibnu Taimiyah itu pandangannya jauh, nggak melihat kepada pribadi. Kalau orang-orang ini nanti dicopot, ini adalah orang-orang terbaik. Siapa yang nanti bisa menggantikan? Kalau ternyata pos-pos ini itu digantikan orang-orang yang tidak kompeten, akhirnya berdampak kepada apa? Kestabilan umat Islam. Luar biasa kan? Arti kepentingan umat Islam itu lebih dikedepankan, lebih didahulukan daripada apa? Daripada kepentingan ego pribadi. Segala perbedaan pendapat itu dikesampingkan dan tidak dilihat lagi kalau sudah menyangkut apa? Persatuan, kestabilan, kekuatan, kekokohan barisan umat Islam. Dan terlebih lagi ketika misalnya dalam kondisi apa? Sedang adanya perseteruan antara umat Islam dengan orang-orang di luar agama Islam. Inilah yang diteladankan, dicontohkan oleh para ulama kita di dalam mereka ya menjalankan, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Karena Allah mengatakan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, bukan wala tahtalifu. Ikhtilaf itu diperkenankan dan diperbolehkan. Ikhtilaf itu adalah perbedaan yang tidak sampai membawa perpecahan di dalam hati orang yang berbeda. Sedangkan tafarruq itu adalah perbedaan, perpecahan yang sampai membawa perpecahan di dalam hati orang-orang yang berbeda. Itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya perbedaan. Artinya perbedaan tidak, kembali lagi, perbedaan tidak bisa menjadi alasan kita untuk ya tidak memperhatikan persatuan di antara umat Islam, yang ini merupakan salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar dan menjadi sebab yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sebuah hadis, Allah meridhai kalian 3 hal dan membenci dari kalian 3 hal, yang dimana yang pertama yang disebutkan Rasulullah yang mendatangkan keridhaan Allah adalah ketika kita bersatu dan tidak bercerai-berai. Baik, sampai di sini dulu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon dimaafkan bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, karena kesalahan, kekurangan, ketidaksempurnaan itu pasti dari saya dan dari syaitan. Kebenaran serta kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum. Jawab ya. Baik, sebelum ditutup